anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Harus selalu sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak jangan lupa untuk berdoa ya. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan bahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, dan nantinya akan ada evaluasi. Tujuan pembelajaran kelima, yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan ragam gerak tari. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, terlebih dahulu Ibu sampaikan kompetensi dasar kita kali ini. Kompetensi dasar kita 3.3, memahami dasar-dasar gerak tari daerah. 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, anak-anak, identitas bangsa Indonesia. Apa sih identitas bangsa itu? Nah, menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Damri dan Fauzi Eka Putra tahun 2020, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, identitas nasional ini bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh seluruh warga bangsa sebagai identitasnya. Jadi, identitas bangsa kita dapat simpulkan sebagai ciri-ciri sebuah bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Diingat ya anak-anak, identitas bangsa adalah ciri-ciri sebuah bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Nah, supaya anak-anak cepat mengingatnya, anak-anak boleh mengingatnya dengan ciri-ciri sebuah bangsa. Jadi, identitas bangsa itu adalah ciri-ciri sebuah bangsa. Nah, anak-anak, identitas bangsa Indonesia terdiri dari 7 unsur. Yang pertama itu ada bendera bangsa Indonesia. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih, di mana merah menggambarkan keberanian serta putih melambangkan kesucian. Nah, anak-anak sudah pasti tahu ya, warna bendera Indonesia itu merah putih. Nah, seperti gambar ini ya. Unsur yang kedua adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Unsur yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Ayo, apa lagu kebangsaan Indonesia? Ya, benar. Jadi, Indonesia Raya adalah
lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Nah, kemudian yang keempat ada unsur lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, dilambangkan dengan burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Kemudian unsur yang kelima itu semboyan. Unsur kelima pembentuk identitas bangsa Indonesia adalah semboyan. Nah, terdapat potongan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di kaki burung Garuda Pancasila dengan pita warna putih dan tertulis Bhinneka Tunggal Ika di cengkraman kaki burung Garuda Pancasila ya anak-anak. Kemudian dasar negara. Yang keenam, unsur pembentuk identitas bangsa Indonesia adalah dasar negara. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Ada berapa Pancasila? Ya, ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang, kemudian kemanusiaan yang adil beradab dengan lambang rantai, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dengan lambang kepala banteng, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Anak-anak harus bisa ya hafal tentang Pancasila. Ada 5 Pancasila. Nah, tahukah anak-anak keragaman yang ada di Indonesia menjadi salah satu unsur pembentuk identitas bangsa? Contoh identitas bangsa yang sudah disebutkan tadi adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila, dan semboyan negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Harus diingat ya anak-anak, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mungkin anak-anak ada yang bertanya, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika, Bu? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Jadi, makna dari Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, salah satu contoh budaya Indonesia yang paling dikenal adalah tarian daerah. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki tarian daerah yang berbeda-beda. Nah, kita simak ya.
ada banyak ragam gerak tarian di Indonesia. Ada 3. Ibu akan jelaskan yang pertama ya. Yang pertama, ragam gerak tari klasik. Ragam gerak tari klasik banyak menggunakan gerak tari murni dan gerak ekspresif, serta imitatif yang diperhalus. Tema geraknya juga menirukan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerakannya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola gerak yang sudah ditentukan. Contoh gerak tari klasik ada pada tari topeng. Nah, ini dia tari topeng yang berasal dari Cirebon. Kemudian tari bedaya yang berasal dari Yogyakarta. Lalu ada tari kecak. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu tari kecak ini berasal dari Bali. Nah, ragam gerak tarian yang kedua yaitu ragam gerak tari kerakyatan. Ragam gerak tari kerakyatan banyak menggunakan gerak imitatif dan ekspresif. Gerakannya bersifat menirukan kegiatan dan emosi manusia, tumbuhan, atau binatang. Contoh gerakan tari kerakyatan yaitu tari reog yang berasal dari Ponorogo. Kemudian tari kuda kepang. Nah, mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu dan pernah lihat ya tari kuda kepang. Nah, tari kuda kepang ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, ragam gerak tarian yang ketiga adalah ragam gerak tari kreasi baru. Ragam gerak tari kreasi baru ini merupakan perpaduan dari beberapa ragam gerak tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Nah, bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer yang sederhana. Tari kreasi baru ada yang berpedoman pada nilai-nilai tradisi dan ada yang bersifat bebas berkreasi. Contoh tariannya adalah seperti gambar berikut ini. Nah, gambar yang cantik bukan? Ini adalah contoh tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah contoh tari kreasi baru sebagai sarana hiburan. Baik anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari Ibu tentang identitas bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, dan ragam gerak tari, anak-anak nantinya akan mengerjakan evaluasi ya. Nah, evaluasinya akan Bapak Ibu Guru kirim melalui WA Group. Nah, kemudian untuk penugasan hari ini anak-anak menggambar lambang negara Indonesia dengan semboyan negara Indonesia di buku gambar. Nah, jadi yang anak-anak gambar itu seperti ini ya. Menggambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, sudah paham ya tentang penugasannya? Nah anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian simak pada hari ini dapat kalian terapkan dengan baik ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.